Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Tafsir Al-Misbah dan ini sudah memasuki segmen 4 berarti kesempatan untuk ibu-ibu untuk bertanya langsung pada Pak Quraish Shihab dan kali ini saya akan memberikan kesempatan untuk 3 orang penanya dulu. Silakan kalau yang di belakang langsung berdiri, kalau yang di depan tidak usah langsung. Silakan yang mau bertanya. Ini, ya. Bagaimana kiat-kiat kita agar takut kepada Allah? Bagaimana kiat-kiat kita agar takut kepada Allah? Saya mau beri contoh, Ibu, kira-kira. Kalau kita ke kebun binatang, takut pada singa atau tidak? Tidak. Karena kita tahu bahwa ketika itu dia terkurung, tahu kan bahwa dia terkurung, dia tidak mungkin menyerang dan lain-lain sebagainya. Tidak takut. Karena tahu. Kalau tahu bahwa sel atau kandang. Kandangnya terbuka. Tahu kandangnya terbuka. Takut enggak? Takut. Bagus. Kalau begitu syarat pertama tahu. Tahu bahwa kalau saya tidak begini, Allah marah. Kalau dia marah, bisa begini. Jadi harus tahu Allah, kenal Allah. Nah, tapi takut kepada Allah itu sebenarnya adalah sesuatu yang memang bisa mendorong orang untuk beragama dengan baik. Tapi ada yang lebih dari itu. Tahu bahwa dia baik. Jadi jangan takut. Tahu bahwa dia baik. Dia kalau saya begini, dia ginikan saya, dia ginikan saya. Sehingga karena keinginan untuk mendekat kepadanya, keinginan itu menjadikan saya menghindar dari apa yang tidak disenangi. Kan begitu. Saya, anak saya tidak harus takut sama saya, tapi dia mau supaya saya beri dia hadiah, saya ini, dia jaga apa yang saya tidak senangi supaya saya senang padanya. Nah, itu juga namanya takut. Tetapi takut seperti itu adalah takut yang disertai dengan rasa kagum. Iya kan? Rasa kagum. Kita biasa lihat orang, aduh, senang rasanya mau mendekat sama dia sampai aduh takut-takut ya. Takut-takut kan? Karena dia punya wibawa. Itu yang dikatakan Allah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang takut disertai kagum kepada Allah itu hanya ulama, yakni hanya orang-orang yang tahu bagaimana kuasanya Allah, bagaimana baiknya Allah, bagaimana pengetahuan Allah, bagaimana itu caranya untuk takut. Dan kalau takut kepada singa, Anda menjauh dari dia, ya. Tapi kalau takut pada Allah, mendekat. Kalau menjauh salah. Saya kira itu kiat-kiatnya, Bu, ya. Asal tahu saja apa yang mau diperbuat. Tahu. Karena tahu terus ada dorongan dari dalam itu jadi takut dalam pengertian. Baik. Ya kan? Ya, sudah cukup, Ibu? Iya. Silakan penanya berikutnya, kalau yang di belakang langsung diri. Oh ya, bagus sekali ya. Mohon penjelasan, mengapa bila kita senantiasa dengan Allah, malahan sering mendapat cobaan dari Allah? Terima kasih. Kalau memang seseorang itu taat kepada Allah, dekat kepadanya, lantas dia mendapat cobaan, itu tandanya Allah senang padanya. Masya Allah. Karena Anda tidak bisa naik tingkat kalau tidak diuji. Itu nabi-nabi diuji enggak? Iya. Oh, makin tinggi pohon, makin kencang angin. Ya kan begitu. Jadi itu sebabnya ada orang-orang yang dekat kepada Allah merasa saya kok tidak diuji-uji nih. Malah diminta. Ya kan dia malah minta. Karena dia tahu kalau dia diuji, dia lulus ujian, naik tingkatnya. Yang tidak bisa-bisa Allah tidak uji dia kasih dia terus kasih aja dia, dikasih aja dia. Diulur.
Nah, jadi kalau ibu berkata kenapa begitu, saya jawab itu karena dia dicintai Allah. Idza ahabballahu 'abdan ibtala. Itu ungkapan, ada yang mengatakan itu hadis. Kalau Allah mencintai seseorang, maka diujinya orang itu. Ya. Ya, baik, pertanyaan berikut terakhir untuk segmen ini, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon penjelasan Ustadz, bagaimana caranya agar kita lulus dari ujian Allah? Agar lulus dari ujian Allah. Ini mirip-mirip dengan pertanyaan pertama nih. Tapi begini deh. Bagaimana caranya lulus ujian? Belajar, bagus. Siapkan mental, bagus. Ya kan? Ada lagi satu yang penting sekali. Tahu bahwa Anda diuji. Kalau tidak tahu diuji, bisa nyontek. Iya, saya diuji nih. Kalau Anda sadar saya sedang diuji, kita ambillah contoh. Kalau kita jalan di jalan, kita tahu ada orang yang mengintai kita. Hati-hati enggak? Iya. Ini saya tunggu jatuhnya bagaimana nih. Saya itu jadi sadari bahwa Anda diuji. Itu juga seperti orang yang melanggar traffic light itu, lalu lintas itu. Kalau dia tahu, oh saya sedang diamati, ini ada polisi yang amati saya. Lulus sudah dia. Karena dia sadar bahwa dia diuji. Kalau dia tidak sadar bahwa dia diuji, dia tidak sadar bahwa Anda diuji. Itu sebabnya berulang-ulang di dalam Al-Quran dinyatakan kami uji kamu. Sadar. Kalau orang tidak sadar bahwa dia diuji, udah. Nah, karena kesadaran bahwa diuji, dia siapkan mentalnya. Ini saya diuji. Dia belajar, artinya dia ketahui, oh ini yang tidak boleh, ini yang boleh, ini yang menyenangkan, ini tidak menyenangkan. Begitu datang ujian begini, oh enggak, ini yang dia tidak suka nih, saya tinggalkan. Oh ini yang dia suka, lulus ujian. Saya kira begitu, Bu, ya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena saat lagi Pak Quraisy Shihab akan memberikan kesimpulan dari surat Al-Maidah. Kesimpulannya seperti apa? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah.